Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk manusia-manusia Elohim. Saya mau tes suara terlebih dahulu. Bagaimana? Bagus, Pak. Gandum Terus, oke. bagus. Terima kasih, Bapak Yahweh. Ya. Hari ini kita akan mulai pembahasan kita seperti yang telah saya beri saudara homework kemarin, yaitu untuk membaca di Kejadian Bereshit Fatsal yang kelima mengenai silsilah. Apakah saudara sudah baca? Sudah. Oke, haleluya. Ya, Bapak Yahweh. Ya, kita akan melihat kedalamannya, yang mungkin ada beberapa hal yang saudara terlewatkan atau mungkin juga belum memahami ya. Ada kedahsyatan yang Bapak Yahweh sediakan di dalam pembahasan mengenai silsilah ini. Ya, seperti biasa, untuk memahami mengenai session yang ke-6 ini, time travel, dari Kejadian pasal 5, saya beri sedikit tema kecil, yaitu dunia sebelum air bah. Ya, dunia sebelum air bah. Untuk memahami, kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar, yaitu setelah kematian dan kebangkitan daripada Yeshua HaMashiach. Ini penting sekali karena akan memperkaya kita dengan luar biasa, karena di luar sana miskin dan acak-acakan, ya. Dan di dalam akar pola Ibrani kita akan melihat ada 22 huruf modern Ibrani, dan setiap huruf juga mempunyai piktograf, ya. Ada piktografnya, alef itu kepala lembu, bet itu rumah, dan seterusnya, ya. Itulah piktografnya. Jadi gambar bahasa yang huruf yang bergambar, dan kemudian juga mempunyai angka gematria. Jadi alef itu 1, bet itu 2, sampai yod itu 10, kemudian dilipatkan ya menjadi kaf 20, lamet 30, mem 40, sampai kof 100, kemudian dilipatkan kembali, res 200, shin 300, dan taf 400. Inilah basic daripada angka gematria huruf-huruf Ibrani. Dan ini merupakan satu kesatuan yang akan memberkati kita, saudara dan saya, dengan sangat amat luar biasa sekali. Ya, kita perlu akan hal ini. Kemudian pahami bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Ini sangat penting sekali karena kita sudah mulai masuk lebih dalam lagi, dan setelah akan melihat bagaimana prinsip nubuat adalah pola ini bekerja. Ya, jadi ini sangat-sangat penting sekali untuk dipahami. Satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, Zayin, huruf Zayin. Ya, jadi ini juga penting untuk senantiasa melekat dalam pikiran saudara, supaya kita dapat melihat rencana daripada kesempurnaan Bapak Yahweh di dalam menyelamatkan manusia. Ya, jadi menggunakan angka pola angka 7. Pahami juga bahwa di tangan saudara ada kitab suci yang sudah ada di dalamnya ayat-ayat yang lengkap, sejak dari penciptaan Syamayim sampai nantinya di sorga bumi, di Yerusalem yang baru dan di bumi yang baru. Itu sudah lengkap ada, tinggal penempatannya saja. Ya, salah penempatan berarti kacau balau. Hati-hati ya, jadi kita harus tahu penempatannya dengan baik dan benar. Ingat bahwa pengajaran time travel ini untuk melengkapi saudara, untuk menggali daftar Elohim dan memahami case by case. Ya, kita akan melihat case by case yang ada di dalam kitab suci, dan membongkar roh-roh jahat melalui melihat jenis apa yang bersembunyi, yang menguasai manusia, supaya manusia-manusia Elohim berkemenangan sampai racun, tidak sampai terjebak, tidak sampai tertipu, tidak sampai terkontaminasi, ya. Dan kita boleh terus tidak bercacat celah tanpa kerut masuk di dalam rapture yang luar biasa. Ingat pula bahwa misi utama kitab suci adalah penyelamatan manusia yang jatuh di dalam dosa. Ini penting sekali saudara ya. Jadi penulisan kitab suci, nah kita sedang mempelajari, menggali daftar Elohim, itu tujuan utamanya adalah penyelamatan saudara dan saya. Ya,
sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Timotius 3, 16, 17, semua firman yang dilengkapi dalam Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran supaya apa? Supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ya, kata sempurna di sini adalah matching. Jadi klop ya. Jadi pas dengan apa yang menjadi rencana Bapak Yahweh dalam kehidupan saudara yang saudara dan saya ya untuk menggiring kita sampai masuk di dalam rapture. Ya, ini maksudnya. Jadi firman Elohim, daftar Elohim itu akan memberikan teguran dan memperbaiki. Ya, jadi kalau saudara mendengar daftar Elohim dan kemudian tertempelak adalah salah besar jika saudara membenci saya. Ya, mengatakan bahwa saya bahwa Pak Yosef Roy sentimen sama saya. Kok selalu ngomongnya yang buruk-buruk? Salah, saudara, keliru ya. Sebetulnya saudara harus melihat bahwa Ruah Yahweh Elohim merindukan untuk saudara diperbaiki dari kesalahan. Ya, itu yang betul. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Kemudian untuk supaya saudara tidak bingung, saya bagi daftar Elohim ini menjadi 7 fase, ya. Dan kita sekarang sudah ada di fase yang kedua. Ya, jadi fase pertama kita sudah lampaui, sekarang kita ada di fase kedua, dan ada fase sampai fase yang ketujuh. Ya, kita akan perlahan-lahan, tapi akan dengan pasti kita akan memahami dan membangun fondasi yang baik dan benar. Kalau sampai ada fondasi yang salah, saudara harus segera bongkar. Ya, cabut akar-akarnya, bongkar fondasinya, bangun kembali dengan pengertian yang benar. Jangan lupa juga kita sedang mempelajari mengenai kitab Kejadian, dan melalui kitab Kejadian ini kita mengetahui ya mengapa kita ada di bumi yang sekarang ini, dan kemudian kita juga mengetahui bahwa Bapa Yahweh telah membenahi bumi yang rusak gara-gara perlakuan si malaikat-malaikat yang jatuh, ya, malaikat-malaikat pemberontak. Kemudian mengetahui permulaan peradaban manusia. Nah, kita ini mulai belajar ya mengenai peradaban manusia. Dan kemudian asal-usul umat pilihan Bapak Yahweh yaitu bangsa Yisrael. Jadi sangat penting karena fondasi daripada seluruh kitab ini adalah dari Kejadian, Bereshit. Ya, fondasinya ada di sana. Tanpa kitab Bereshit kita nggak ngerti apa-apa kok tiba-tiba ada di sini begitu. Jadi sangat-sangat penting untuk belajar mengenai kitab Bereshit atau Kejadian ini. Nah, kita paham bahwa Bapak Yahweh sendirilah yang menjadi mastermind, yang menjadi pengarang, menjadi author dari kitab Kejadian, kitab pertama ini. Ya, karena kita sedang belajar mengenai kitab Kejadian. Dan Bapak Yahweh menyuruh Moshe untuk menuliskannya. Jadi dia mendikte. Ya, jadi dia mendikte. Saya mau cek suara saya, apakah ada problem? Sesekali. Sesekali ya, oke. Tapi sekarang enggak ya? Tadi ada, tapi Iya. sekarang udah enggak. Sekarang enggak, oke. Puji Bapak ya. Ya, jadi kita paham ya bahwa Moshe ini didikte. Ya, kalau nggak didikte, kalau misalnya seperti cerita rakyat, itu sangat tidak mungkin. Karena seperti yang saudara telah baca, yaitu hari ini kita akan bahas mengenai Bereshit, Kejadian Fatsal yang kelima. Di situ ada angka-angka mengenai usia manusia. Dan itu tidak mungkin bisa diturunkan turun-temurun. Tidak mungkin. Siapa yang mampu? Ya, lalu cuman permainan 50 orang dikasih tahu yang pertama untuk menghafal sesuatu, ujung-ujungnya yang ke-50 ngawur semua kok. Ya, jadi sangat tidak mungkin, saudara ya, untuk bisa, ya saya mendengar suara ya, yang ya. Jadi sangat tidak mungkin kalau kisah di dalam kitab Bereshit atau Kejadian ini adalah kisah turun-temurun. Ya, tidak mungkin. Jadi yang memungkinkan adalah Bapak Yahweh sendiri mendikte kepada Moshe. Dia mendikte, ya, itu yang betul-betul benar. Sehingga ceritanya akurat, data-datanya akurat, ukuran-ukurannya akurat, angka-angkanya juga akurat semua. Ya, jadi saudara harus paham di situ. Kita akan masuk di dalam session yang ke-6, time travel.
yaitu dunia sebelum air bah, Kejadian pasal yang kelima. Kita akan baca ayat-ayatnya terlebih dahulu, yaitu dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Silakan, Brother Enoch. Kejadian 5 ayat 1. Inilah catatan silsilah Adam. Pada hari Elohim menciptakan manusia, dia telah membuatnya dalam rupa Elohim. 2. Dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, dan dia memberkati mereka, dan dia memanggilnya dengan nama Adam pada hari mereka diciptakan. 3. Dan Adam hidup 130 tahun, dan dia memperanakan seorang anak laki-laki dalam rupanya, menurut citranya, dan dia memanggil namanya Set. 4. Dan hari-hari Adam setelah memperanakan Set adalah 800 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun. Kemudian dia meninggal. 6. Dan Set hidup 150 tahun, dan dia memperanakan Enos. 7. Dan setelah memperanakan Enos, Set masih hidup 807 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 8. Jadi seluruh umur Set adalah 912 tahun, kemudian dia meninggal. 9. Dan Enos hidup 90 tahun, dan dia memperanakan Kenan. 10. Dan setelah memperanakan Kenan, Enos masih hidup 815 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 11. Jadi, seluruh umur Enos adalah 905 tahun, kemudian dia meninggal. 12. Dan Kenan hidup 70 tahun, dan dia memperanakan Mahalalel. 13. Dan setelah memperanakan Mahalalel, Kenan masih hidup 840 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, seluruh umur Kenan adalah 910 tahun, kemudian dia meninggal. Dan Mahalalel hidup 65 tahun, dan dia memperanakan Yared. Dan setelah memperanakan Yared, Mahalalel masih hidup 830 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi seluruh umur Mahalalel adalah 895 tahun, kemudian dia meninggal. 18. Dan Yared hidup 162 tahun, dan dia memperanakan Henokh. 19. Dan setelah memperanakan Henokh, Yared masih hidup 800 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi 20. Jadi seluruh umur Yared adalah 962 tahun, kemudian dia meninggal. 21. Dan Henokh hidup 65 tahun, dan dia memperanakan Metusalah. 22. Dan setelah memperanakan Metusalah, Henokh hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi seluruh umur Henokh adalah 365 tahun. 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim, kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. 25. Dan Metusalah hidup 187 tahun, dan dia memperanakan Lamekh. 26. Dan setelah memperanakan Lamekh, Metusalah masih hidup 782 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 27. Jadi seluruh umur Metusalah adalah 969 tahun, kemudian dia meninggal. 28. Dan Lamekh hidup 182 tahun, dan dia memperanakan seorang anak laki-laki. 29. Dan dia memanggil namanya Nuh sambil mengatakan, anak ini akan menghibur kita mengenai pekerjaan kita dan dari jerih payah tangan kita, karena tanah yang telah Yahweh kutuk. 30. Dan setelah memperanakan Nuh, Lamekh masih hidup 595 tahun, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. 31. Jadi seluruh umur Lamekh adalah 777 tahun, kemudian dia meninggal. 32. Dan Nuh hidup 500 tahun, dan Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, terima kasih. Inilah daftar daripada silsilah keturunan daripada Adam sampai Noah. Ya, sampai Nuh atau Noah.
Dan kita akan melihat beberapa hal di masa ini. Karena masa ini adalah masa sebelum air bah dicurahkan. Kita tahu bahwa di peristiwa Nuh, hukuman akan dunia ini terjadi karena kekejaman dan kedagingan manusia yang terus bertambah-tambah dan tumpuk-menumpuk. Jadi apa yang saudara baca di sini dari Kejadian 5 ini adalah silsilah yang cukup panjang dan jangka waktunya 1000 tahun lebih, sekitar hampir 1000-1500 tahun sejak daripada kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, sekitar segitu ya. Dan inilah masa di mana satu era, yaitu sebelum masa daripada air bah itu terjadi. Dan ternyata kalau kita selidikin, ini sebuah dunia yang berbeda. Maksud saya begini, bukan berarti dunia yang kita pijak ini berbeda, maksudnya bukan yang mereka pijak, sama, pijakannya sama, jadi buminya sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda. Sebelum dan sesudah peristiwa yaitu air bah. Jadi ada perbedaan. Nah, kita akan sedikit melihat apa perbedaan-perbedaan itu. Ya, kita sudah tahu hidup di dalam dunia yang sekarang ini modelnya seperti apa ya. Ini sudah berlangsung sejak kalau masa Noah itu sekitar 1500 tahun setelah kejatuhan Adam, berarti sejak itu kurang lebih 2500 ditambah 2000, 4500 tahun. Itu modelnya sama seperti kita. Tetapi sejak kejatuhan Adam sampai masa di mana air bah itu terjadi, ya kondisinya itu tidak sama dengan kita sekarang. Ya, tidak sama dengan kita sekarang. Karena itu saya sedikit masuk mengenai dunia yang berbeda. Nah, bedanya ada di mana? Kita lihat dulu. Hari ini kita tahu bahwa ini adalah peta bumi kita sekarang ya. Kita sudah tahu ya. Saudara tahu ada di mana posisi saudara, ya. Jadi posisi saudara dan posisi saya itu jauhnya luar biasa, saudara. Saya dengan WIB, ya, waktu Indonesia Barat itu beda 14 jam. Ya, saya ada di belakang saudara. Saudara lebih awal, saudara lebih tua 14 jam dari saya. Ya, jadi saudara lebih dulu, saya nanti terakhir. Ya, karena itu saudara hari ini sudah masuk hari Minggu, ya. Sedangkan saya masih hari Syabat, hari Sabtu di sini. Ada perbedaan. Dan hari ini kita masuk di musim summer, ya, kita hampir masuk di summer, dan matahari ini masih cukup terang di sini. Saudara di sana jam WIB-nya jam 7 pagi. Kita melihat matahari yang sama. Ini matahari di tempat kita ini masih berada di atas kepala kita nih sekarang. Agak condong sedikit ya. Jadi mataharinya kita sama, tapi saudara pagi hari, saya sore hari. Jadi matahari yang kita lihat, saudara baru terbit, yang tempat saya akan terbenam. Dan untuk daerah Australia, New Zealand, sekarang ini adalah musim dingin. Ya, kebalikan. Kalau kita di sini musim panas, di sana lagi winter, ya, lagi musim dingin. Nah, inilah peta bumi kita sekarang. Ya, saya yakin saudara sudah terbiasa di dalam hal ini. Nah, tapi kalau saudara lihat, peta bumi ini ada yang unik. Perhatikan baik-baik ya. Peta bumi ini ada yang unik. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah uniknya di mana? Uniknya di mana? Tadi kan sudah saya lihat, perlihatkan sama saudara. Ada keunikannya dari peta bumi yang sederhana itu. Keunikannya di mana? Bentar, Pak. Gimana Pak Mahlon? Kalau kita lihat keseluruhan itu sepertinya datar, Pak. Datar. Datar. Loh ya, karena Ya. gambarnya datar, gambarnya memang datar.
Gambarnya datar. Ada satu keunikan. Kira-kira kalau sudah lihat gambar tadi, keunikannya ada di mana? Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara. Keunikannya ada di sini, saudara. Saya lihat, saya beri panah. Jadi antara benua Afrika dengan benua Amerika Latin itu sepertinya terrobek. Saudara bisa lihat, sepertinya itu terpisahkan. Ya, saudara bisa lihat ya, melalui garis-garis panah dua arah yang saya berikan. Benua Amerika itu bisa klop kalau saudara tarik dengan benua Afrika. Saya bisa lihat di bagian utara Kanada itu bisa sepertinya terkoyak dari yang namanya Eropa. Ya, saudara perhatikan baik-baik di sini. Ini keunikan. Nah, dari sini itu sebetulnya ada ayat yang tertulis yaitu di dalam kitab Kejadian ayat 10 dan ayat 10 Fatsal 10 ayat 25. Kejadian 10 ayat 25. Silakan brethren. Kejadian 10 ayat 25. Dan bagi Eber telah dilahirkan dua anak laki-laki, nama yang seorang Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Ya, terima kasih. Ayat ini muncul dengan satu penjelasan di dalamnya, yaitu tertulis sebab dalam zamannya bumi terbagi. Ada pengajar yang mengatakan bahwa ayat ini merefer kepada satu peristiwa, yaitu di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-9 mengenai peristiwa Babel. Coba Brother Heno bisa baca buat kita. Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya orang menyebut kota itu dengan nama Babel, karena di sana Yahweh telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahweh telah membuat mereka terpencar ke seluruh muka bumi. Ya, terima kasih. Jadi saudara bisa lihat, ini ada orang yang beranggapan seperti itu. Akan tetapi, kalau sudah perhatikan, dari peta bumi yang seperti ini, yang sekarang ini ada, ya ini cukup unik. Mengapa? Karena sebetulnya kalau ini lautan yang namanya lautan Atlantik ya, antara Amerika, benua Amerika, secara keseluruhan, dengan Afrika, itu lautan Atlantik ya, itu bisa menyatu, saudara, bentuknya itu. Ya, bisa menyatu. Nah, jadi ini lebih condong mengenai apa yang betul-betul terjadi saat itu, bahwa bumi ini betul-betul terbagi saat itu. Ya, di dalam zaman daripada Eber, itu terbagi bumi ini. Bagaimana terbaginya? Nah, sangat besar kemungkinan ini terjadi gempa yang super dahsyat, saudara. Sehingga bergerak seperti itu. Ya, sehingga bergerak seperti itu. Nah, kalau saudara perhatikan map yang berikutnya ini, saudara perhatikan ya. Tadi kan saya pisahkan, kemudian kalau sekarang saya panahnya saya balik. Saudara bisa lihat, jadi benua Eropa itu bergabung dengan Kanada. Benua Afrika itu bergabung dengan benua Amerika, baik Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara itu United States, Meksiko itu Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan itu Brasil, Argentina, itu yang selatan ya, di bawah. Dan itu sebetulnya menyatu, saudara. Kemudian benua Afrika itu juga menyatu dengan India. Dan daerah kepulauan Indonesia itu menyatu dengan daerah daratan daripada Chungkok, China. Ya, sebenarnya salah China, tapi Chungkok. Saya bisa lihat, jadi itu sebetulnya menyatu. Nah, kalau ini disatukan sebelum
peristiwa Eber tadi, yang kita lihat dari kejadian 10 tadi, ya, zamannya Eber, maka bumi kita ini modelnya jadi satu kesatuan model kayak gini. Ya, jadi satu tanah yang luas, tanpa ada pemisahan-pemisahan. Ya, tanpa ada pemisahan-pemisahan. Ya, dan disinilah sebetulnya manusia itu bisa bermigrasi saat terjadinya peristiwa Menara Babel, ya, bisa bermigrasi. Ya, jadi inilah yang sebetulnya sangat besar kemungkinan ya itu bisa terjadi. Jadi saudara bisa lihat ya, dan kalau tidak salah secara dunia animal, dunia binatang itu juga ditemukan kesamaan-kesamaan di daerah pesisir yang terpisah itu. Ya, jadi ada kesamaan-kesamaannya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan sebabnya bahwa dunia ini itu sebetulnya satu tanah yang satu lahan, ya, yang tidak terpisah saat itu. Tetapi tertulis di dalam Kejadian 10 tadi ayat 25 ya kalau nggak salah, katakan bahwa saat itu bumi terbagi, ya. Nah, bumi ini terbagi dengan adanya gempa yang saya yakin ini memisahkan semuanya sehingga terpisah satu sama lain, ya, dan di tengah-tengahnya terisi oleh air, ya. Saudara bisa paham di sini ya. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam Wahyu pasal 6 ayat 14, ya, Wahyu 6 ayat 14, Brother Reno bisa bantu kita untuk baca. Terima kasih. Wahyu 6 ayat 14. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Ya, terima kasih. Nah, peristiwa ini akan terjadi di dalam lama lagi, yaitu saat di masa 666, yang lamanya hanya 3,5 tahun, dan di salah satu meterai itu terjadi hal yang sangat dahsyat, ya, yaitu telah diungkapkan bahwa gunung-gunung akan berpindah, pulau-pulau akan berpindah, bergeser maksudnya. Nah, kalau bergeser, ya, maka besar kemungkinan ya akan terjadi perubahan peta. Ya, bisa jadi ada beberapa pulau yang hilang dan kemudian pergeserannya itu bisa menjadi kembali seperti sebelum peristiwa air bah. Itu perkiraannya ada di sana, kemungkinannya. Tapi secara detailnya bagaimana, kita tunggu saja. Tapi yang jelas, ayat itu mengatakan bahwa gunung-gunung dan pulau-pulau akan berpindah dari tempatnya. Ya, akan mungkin ada yang hilang dan bisa menyatu kembali. Sangat besar kemungkinan, ya, sangat besar kemungkinan ini bakal terjadi. Ya, karena apa? Karena akan menyatu, dan dengan kesatuan inilah maka nanti yang disebut sebagai ayat yang ada di dalam Zakaria yang mengatakan bahwa setiap tahun manusia harus menghadap Yahweh Elohim untuk merayakan Sukkot, itu terjadi. Ya, jadi akan terjadi pergeseran bumi ini. Ya, ini bukan satu hal yang mustahil, saudara. Bisa saja, sangat-sangat bisa, ya, sangat-sangat bisa sekali untuk memindahkan pulau. Buat Bapak Yahweh itu masalah yang kecil sekali. Nggak perlu seperti sains yang mengatakan, oh ini butuh jutaan tahun, ribuan juta tahun, miliar tahun, ya, untuk terjadinya pembentukannya. Oh, nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Ya, buat Bapak Yahweh 1 hari jadi. Bisa jadi. Ya, dan ini dahsyat sekali. Jadi perkiraannya adalah terjadi pengembalian seperti ini. Ini perkiraannya ya. Ya, jadi inilah yang sebetulnya terjadi di zaman sebelum daripada, oke, sebentar ya. Ya, ini yang terjadi sebelum
zaman Noah, yaitu terjadi penyatuan ini dan kemudian terjadi pemisahan, dan kemungkinan nanti akan terjadi juga gempa-gempa yang super dahsyat yang akan menyatukan kembali seperti model seperti ini. Ya. Yang kedua adalah zaman itu, ya, zaman itu ada sesuatu yang unik, tidak sama dengan zaman kita, yaitu dengan adanya air di atas cakrawala. Ya, hari ini tidak ada air itu. Tidak ada air di atas cakrawala kita. Kosong yang ada. Tapi zaman itu sebelum masa daripada air bah itu terjadi, ya, itu air ada di atas cakrawala. Ayatnya ada di dalam Kejadian 1 ayat 6 sampai 7. Silakan Brother Reno. Kejadian 1 ayat 6. Lalu Elohim berfirman, biarlah ada cakrawala di tengah-tengah air itu, untuk memisahkan antara air dengan air. 7. Elohim menjadikan cakrawala yang memisahkan antara air yang ada di bawah cakrawala dengan air yang ada di atas cakrawala. Dan jadilah demikian. Ya, terima kasih. Kalau kita percaya bahwa proses ini dikerjakan oleh Bapa Yahweh, maka dunia saat itu, sebelum air bah, itu gambarannya seperti ini, saudara. Ya, gambarannya seperti ini. Ada air di atas cakrawala dan ada air di bawah cakrawala. Air di bawah cakrawala itu adalah lautan. Pertanyaannya adalah, air di atas cakrawala ini apa? Begitu. Iya kan? Nah, ternyata jawabannya nanti saat kita akan membahas pengajaran yang berikutnya, sesi berikutnya, yaitu mengenai Noah. Itu terbukti ada di sana. Tapi saya berikan saja sedikit bahwa saat peristiwa Noah, ada tertulis tingkap-tingkap langit terbuka dan langit mencurahkan airnya. Nah, air inilah yang berasal dari Kejadian pasal 6 sampai yang ke-7. Air inilah. Ini bukan hujan biasa, saudara. Ini bukan hujan seperti kalau saudara kehujanan, musim hujan. Ya, di setiap tempat ya kita tahu merasakan hujan. Tetapi itu bukan air hujan itu, saudara. Bukan. Tapi air itu dicurahkan dari atas cakrawala saat peristiwa air bah itu. Dan itu ada hubungannya dengan Kejadian 1 ayat 6 dan 7. Ya, jadi ada air yang di atas cakrawala. Nanti kita akan lihat di dalam peristiwa Noah. Tapi saya berikan gambarannya terlebih dahulu. Ya, jadi inilah yang terjadi. Nah, kalau kita sudah bisa melihat hal ini, maka kita bisa menyimpulkan bentuk bumi kita itu apa, begitu. Bagaimana bentuknya? Saya bisa lihat ya, bagaimana bentuknya berdasarkan informasi seperti ini. Apakah seperti bola voli atau seperti lempengan piring? Saya bisa lihat ya, di situlah. Nah, masalahnya adalah kita sulit untuk membuktikan, ya, sulit untuk membuktikan. Kenapa sulit untuk membuktikan? Alasannya kenapa? Nggak ada dana. Kita tidak punya uang. Terima kasih. Duitnya gak cukup, ya, nggak ada dana, ya toh. Mereka yang sana punya dana besar, tapi digunakan untuk memanipulasi. Kita nggak cukup dana, ya. Tapi kita percaya saja dengan apa yang dituliskan oleh Dafar Elohim, karena Dafar Elohim ini adalah dasar kebenaran yang sangat luar biasa. Saya bisa lihat. Nah, saya berikan sedikit dari peristiwa Noah, di mana air-air itu yang telah dicurahkan, dituliskan nantinya ya, bahwa air itu dari air yang di atas cakrawala yang dicurahkan saat air bah, dan juga ada mata air yang dibuka oleh Bapa Yahweh dari tanah, yaitu air dari bawah cakrawala.
sehingga bumi saat itu dipenuhi oleh air. Nah, kemudian kalau saudara lihat ya, beberapa puluh hari kemudian itu airnya menyusut. Ya, airnya menyusut. Coba saudara pikir, bumi saat itu dipenuhi air dari firmamen, dari cakrawala, dan dari bawah bumi, dan air itu tertulis tingginya itu sudah melebihi gunung-gunung. Mengapa? Karena saat itu kan ada raksasa-raksasa, ya kan? Jadi air itu tingginya melebihi gunung-gunung. Kemudian hanya di dalam waktu beberapa minggu saja airnya surut. Menurut saudara, airnya lari kemana, saudara? Kembali lagi Pak ke Cakrawala. Kembali ke cakrawala. Ayo. Airnya kemana? menenggelamkan sebagian yang daratan, Pak. Menenggelamkan Menyerap ke dalam sebagian. bumi, memisahkan bumi yang lain, Pak, terpisah semuanya. Loh, belum. Tadi kan kita sudah lihat bahwa pemisahan bumi itu nanti saat di zaman Eber. Itu masih beberapa generasi, ya, masih beberapa generasi setelah belum. Belum loh, belum. Jadi saat itu buminya masih satu, saudara. Larinya airnya kemana nih? Saudara coba bisa. Larinya ke lubang-lubang yang udah dibuka sama Bapak Yahweh. Di lubang-lubang, Dia yang Ke mata-mata air bawah. ke selokan bawah gitu ya. jadinya ke bawah bumi. Diserap bumi, Ke dalam diserap bumi, Pak. bumi. Kalau diserap bumi kan pemikirannya si Anies. Iya kan? Itu kan apa? Itu kan gubernur itu kok. Gubernur gak bener itu kan. Katanya diserap bumi gitu kan. Pak, iya Pak. Baik. Kalau Semua, kalau Pak. kembali Naik ke semua, Pak. Cakrawala kan nggak mungkin. Masa airnya naik lagi? Lah buktinya saudara lihat ke Cakrawala kok kosong sekarang. Ya nggak ada airnya. Ya, cuma Nyerah, air Pak hujan Roy. aja. Sekarang mau kemana nih airnya? Kok bisa dalam beberapa minggu, ya kan, airnya bisa surut? Ke bawah. Ya, Ini nah, Pak, yang jelas air itu Antartika, Pak. ke tempat yang lebih rendah. Kalau air kan dia cari tempat yang lebih rendah. nah tempat yang lebih, Berarti Seoul mungkin ya. ya, ya kita coba akan lihat ya, kita meraba ya, karena masalahnya begini saya, kita nggak punya duit, kita nggak punya uang untuk bikin pesawat yang super canggih, ya, dengan tenaga nuklir yang bisa menjelajah ke seluruh bumi. Kita nggak punya, tapi nggak masalah. Beberapa tahun ke depan kita akan ada satu teknologi yang sudah cukup canggih buat saudara dan saya, yaitu namanya apa? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Terima kasih. Tubuh kemuliaan. Ya. Nah, dengan tubuh kemuliaan itu kita akan seperti lagu yang tadi diciptakan Angel. Bukan naik ke menuju Syamaye. Nah, saudara akan lihat airnya ada di mana semua di situ. Iya kan? Nah, kita kan tidak dibatasi dengan teknologi dan ya. Apakah ada hubungannya dengan es kutub utara, kutub selatan itu ya, Pak? Ya, ini yang saya mau berikan. Ya, sudah bisa dideteksi oleh Sister Welda. Ya. Antartika Jadi, ya, Pak. Antartika. Air itu membentuk dinding es di sekeliling bumi kita sekarang. Membentuk dinding es. Dan itu tidak terjangkau, saudara. Itu membentuk tembok es. Itu bukan di utara, tetapi di Antartika, yaitu kalau mereka bilang itu kutub selatan. Sebetulnya nggak ada kutub selatan itu. Ya, jadi ini adalah lingkaran dinding es. Ya, yang tidak terjangkau oleh manusia kedalamannya. Ya, karena di sana kalau tidak salah ada penelitian yang mengatakan bahwa
GPS dan radar itu kacau balau di sana, saudara. Tidak terjangkau. Jadi manusia mau masuk ke sana mikir gitu ya. Daripada mati konyol sia-sia, wis lebih baik nggak usah begitu. Lebih baik manusia yang di bumi kita bohongin saja. Pikiran mereka gitu. Ya, jadi sebetulnya ada dinding es yang sangat besar yang mengelilingi. Ya, masalahnya kan cuma satu, kita nggak ada dana gitu saja. Ya kan, informasinya kan kita hanya terima dari satu sisi, yaitu orang-orang yang punya dana besar, grup-grup yang punya dana besar, tapi mereka buat sedemikian rupa untuk membohongi. Masalahnya gitu kan. Ya, tapi nggak ada masalah lah. Sebentar lagi kita dapat teknologi yang super luar biasa, yaitu tubuh kemuliaan. Ya, jadi saudara paham ya. Kalau soal menguap sih nggak mungkin, saudara. Air sebegitu banyaknya menguap dalam waktu beberapa minggu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Jadi itulah yang terjadi pada saat itu. Saudara sudah bisa lihat ya, kira-kira ya. Jadi bumi saat itu adalah satu kesatuan daratan. Ini sebelum air bah, satu kesatuan daratan. Ya, karena setelah air bah ini masih menunggu beberapa generasi tahun ke depan untuk terjadinya peristiwa Eber. Di mana saat Eber itu ada, disitulah bumi terbagi. Ya, sudah bisa lihat. Kita hanya bisa mendeteksi dari Dafar Elohim. Nah, itu yang pertama. Jadi buminya masih satu. Ya, tanahnya satu. Ya, jadi mau kemana-mana bisa pakai jalan kaki, naik sepeda. Kalau ada sepeda, untungnya nggak ada sepeda saat itu. Ya, jadi bisa jalan kaki menuju kemana saja. Nah, yang berikutnya adalah belum ada musim-musim di bumi saat itu. Jadi saat sebelum air bah, itu musim-musim itu belum ada. Ya, Kejadian 8 ayat 22, silakan Brother Henok untuk membacanya. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi ini ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya. Jadi saudara lihat ya, ayat ini ada di dalam Kejadian 8:22 dan ayat ini tertulis karena setelah peristiwa air bah. Saudara lihat saja sendiri pasal itu, saudara baca sendiri. Dan itu pasti saudara. Ya. Setelah peristiwa air bah, maka ayat ini tertulis bahwa ya akan ada musim di bumi ini. Berarti sebelum masa daripada air bah itu dicurahkan tidak ada musim. Ya, tidak ada pergantian musim dingin, musim panas, kemarau, hujan, siang dan malam. Ya, tidak ada lagi bukan tidak ada lagi ya. Belum ada musim menabur dan menuai berdasarkan musim-musim yang ada. Karena saat itu bumi betul-betul subur. Subur, sangat-sangat subur. Saya bisa lihat di sana ya. Betul-betul subur, saudara. Ya, beda dengan sekarang, ada mengalami musim panas, tumbuh-tumbuhannya pada mati semua. Musim kemarau, musim hujan, kebanjiran, kebanyakan air, paginya mati semua. Indonesia sekarang musim apa? Kemarau atau hujan? Kemarau. Tapi kok masih ada hujan? Sebagian hujan. Mereka, Pak. Ya. Hujan kemarau. Ya, di Indonesia hanya mengenal dua musim, dry and wet season. Musim kering, musim kemarau, dan musim hujan. Sedangkan di tempat kita, ya di lintang 33 utara, ya atau selatan ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Ya, ada pergantian musim. Dan ini terjadinya, ingat ya, setelah air bah. Ya, setelah air bah. Nah, ada satu peristiwa lagi yang kira-kira saudara bisa deteksi enggak? Selain daripada bumi saat itu satu lahannya, kemudian bumi saat itu tidak dingin, tidak panas. Maksud saya, belum ada musim dingin, musim panas, itu maksud saya. Kira-kira saudara bisa mendeteksi satu lagi enggak? Kira-kira di bumi saat itu masih ada apa?
Kira-kira ada satu lagi yang cukup penting. Ya, ini kondisi bumi ya, kondisi geographical bumi. Jadi bumi saat Ada itu, embun, Kak. oh iya ya, itu hubungannya nanti dengan tidak ada musim, belum ada musim. Itu hanya menggunakan embun. Ya, itu memang sudah tertulis. Tapi mengenai geografis, mengenai letak atau lokasi yang berhubungan dengan itu, kira-kira ada satu lagi yang penting, yaitu apa kira-kira? Kalau saudara jeli membaca Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, saudara pasti akan menemukan. Kira-kira apa yang saudara temukan? Menyerah? Belum ada hujan, Pak. Nyaka. Belum ada hujan, itu berhubungan dengan musim. Ya, jadi ini secara geografis yang saya ingin ungkapkan yaitu pada saat itu Taman Eden masih ada saat itu. Ini salah tulis nih, bukan saati. Ya, Taman Eden saat itu masih ada. Bentar ya, saya perbaikin sebentar ya. Nah, enak. Ya, Taman Eden saat itu masih ada. Benar atau salah? Masih. Benar. Benar. Ya, masih ada, Pak. Benar. Masih ada. Benar kan? Benar, saudara. Tertulis di mana? Kejadian 3 ayat 24. Silakan, Brother Enoch. Kejadian 3:24. Setelah mengusir manusia itu keluar, dia menempatkan kerup-kerup di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Ya, saya bisa melihat. Kalau saudara urut-urutkan, kemarin kita sudah mempelajari bahwa Adam dan Hawa memperanakkan Kain dan Habel, dan kemudian terus Kain memperanakkan anak-anaknya, dan kemudian kita melihat pasal yang kelima, di mana di pasal keempat dulu ya, bahwa Adam dan Hawa memperanakkan satu anak laki-laki lagi yang kita tahu namanya yaitu Set, ya, kemudian Enos, ya kan, dan kemudian dimulailah silsilah Kejadian pasal 5, yaitu dari Enos dan terus keturunannya. Berarti saat itu Taman Eden itu ada, saudara, di sana. Masih betul-betul nyata, ya. Ceritanya itu kalau saudara mau pergi ke Jakarta misalnya, ya memang ada Jakarta, bukannya nggak ada. Atau saudara mau pergi ke mana? Surabaya, ada di Surabaya, ada Surabaya. Atau ke mana? Arizona, atau ke mana? London, ada. Jadi lokasinya itu ada, saudara. Ya, saat itu bukannya tiba-tiba Taman Edennya diangkat oleh Bapak Yahweh ke Syamayim. Enggak, saudara, nggak ada tertulis. Ada di situ. Ya. Nah, kalau Taman Eden itu ada di situ, maka manusia-manusia saat itu dapat melihat apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat sama pohon kehidupan. Nah, itu yang nggak bisa dilihat. Itu nggak bisa dilihat. Iya, mereka bisa lihat kerub, saudara. Kenapa? Karena kan yang menjaga jalan untuk mencapai pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub, ya, yang memegang pedang yang bernyala-nyala. Sudah bisa lihat. Jadi manusia tidak bisa mampu mencapai posisi pohon kehidupan karena sudah dicegat dulu oleh kerubim. Jadi saat itu mereka bisa melihat kalau sampai mereka tembus masuk, mencoba masuk, maka kepala mereka dipotong, nggak boleh masuk. Mereka bisa melihat kerubim dengan pedang yang menyala-nyala. Ya, jadi inilah kondisinya.
Ya, jadi saudara bisa tahu kira-kira secara geografis apa saja yang terjadi di sana. Kemudian, pertanyaannya adalah begini, kalau kita sudah melihat di kejadian pasal 5 ini, mengapa manusia saat itu berusia panjang? Nah, ini dia pertanyaannya. Ya, kok beda dengan usia manusia sekarang? Manusia sekarang usia 70, 80, 90 mentok, saudara. Ya, apalagi 100 sudah langka, 110 sudah hampir tidak ada. Hanya bisa dihitung dengan jari. Pertanyaannya adalah, mengapa manusia saat itu usianya panjang? Silakan, Brother Adi. Saya coba jawab, Pak ya. Ya, Karena bumi waktu itu masih benar-benar baru, Pak. Masih dalam kondisi yang baru. sangat-sangat baik, sangat maksimal. Terus apalagi Taman Eden kan masih ada di atas bumi, Pak. Mm-mm. Iya, Pak. Jadi bumi itu tanahnya, terus udaranya, segala sesuatunya itu masih baru, Pak. Jadi keadaan manusia juga bertumbuh dengan baik, Pak, dan mampu bertahan selama itu, sekitar 900-an tahun itu, Pak. Seperti itu, Pak. Tapi kan tertulis saat itu bahwa duri dan onak akan dihasilkan dari bumi. Masih ingat ya perkataan Bapak Yahweh di kejadian pasal yang ketiga. Duri dan onak akan dihasilkan. Dan dikatakan di sana bahwa engkau akan bersusah payah untuk mencari makananmu dari bumi. Ayo, sekarang masalahnya kan buminya kan sudah terkutuk saat itu. Nah, tapi kenapa posisi usia manusia saat itu bisa sampai ratusan tahun, saudara? Semua makanan masih alami, Pak. Tumbuhan masih alami. Masih alami, itu harus diusahakan. Ya, oke. Karena sebenarnya Bumi belum satu. karena ini Pak, manusia itu sebenarnya dari awal Bapak Yahweh ciptakan itu sebenarnya tidak akan mengalami kematian atau mungkin kekal, Pak, seperti itu, Pak. Tidak mengalami kematian kekal. Ya, oke, kita tampung dulu. Ya, terima kasih, Bro Adi. Sister Ice? Karena waktu itu bumi belum ada pergantian musim, Pak. Belum ada pergantian musim. Jadi, jadi tidak perubahan suhu yang membuat bahwa tubuh juga menyesuaikan segala hal, menyebabkan memang adanya penyakit dan lain sebagainya. Seperti dialami manusia zaman Nuh, Pak, karena mulai pergantian musim itu ya setelah zaman Nuh, Pak. Iya, oke, kita tampung. Jadi saat itu belum ada pergantian musim, jadi nggak ada yang kena flu gitu ya, nggak ada yang batuk, nggak ada yang flu ya, nggak ada obat-obatan begitu ya. Oke, kita tampung dulu. Kemudian Sister Vivi. Ya, ini menurut pendapat saya, Pak. Mungkin pada waktu manusia setelah pembuatan Menara Babel itu menyakiti hati Bapa Yahweh. Lalu Bapa Yahweh seperti hatinya sakit sekali, lalu menyesal menciptakan manusia, lalu Bapa Yahweh bilang, rohku tidak bersama dengan manusia dan umurnya hanya 120 tahun saja. Itu mungkin sejak itu apa yang ditetapkan Bapa Yahweh itu seperti berlaku, jadi tidak lagi di atas 120 tahun, tapi itu menurut saya, Pak. Iya, tapi begini Sister Vivi. Masalahnya saat di masa Babel itu masih ada Abraham yang umurnya 175 tahun, di atas 120 tahun. Dan pengucapan Bapak Yahweh mengenai 120 tahun itu di masa Noah, ya, di masa Noah. Dan Noah, anaknya Shem itu umurnya 500-an kalau nggak salah. Ya, tapi nggak apa-apa, kita tampung dulu. Ya, 4 lagi ya. Jadi Pak Stephen, Pak Herwin, Arizona, dan Sister Connie. Ya, setelah itu nanti saya lanjut. Karena masih banyak ini, saudara. Pak Stephen, jawabannya apa? Setelah cepat aja, Pak. Gimana? Menurut Bapak gimana? Shalom, Pak Stephen. Oke, mungkin masih sibuk. Oh, ya, oke, silakan. Iya, Pak. Ini
Kalau dari pasal yang ke-6 kan rohku tidak lagi sama manusia karena manusia itu daging, Pak. Jadi waktu itu kan roh Yahweh kan masih ada sehingga dia masih punya apa ya, masih kehidupannya dia itu masih lama sampai di bawah 1000 tahun gitu, Pak. Seperti Lamek kan 969 tahun. Oke, ya kita tampung. Terima kasih Pak Steven. Pak Herwin. Ya, jawaban saya hampir sama dengan Sis Vivi tadi ya. Jadi manusia dirancang untuk berumur panjang, tetapi Bapak Yahweh pernah menurunkan usia itu melalui firman-Nya, yaitu menjadi 120 tahun dan juga terakhir 70-80 tahun. Iya, oke. Kita tampung. Terima kasih. Arizona. Saya mau jawab, kalau menurut saya itu rencana Bapak Yahweh untuk mereka yang dipanjangkan umurnya untuk mempopulasi bumi kembali dan juga untuk mereka bisa menjadi eyewitnesses buat dia punya keturunan-keturunan generasi sebelumnya untuk menceritakan apa yang terjadi dari generasi pertama seterusnya dan mereka jadi waktu itu masih hidup sampai dari zaman yang nenek moyang mereka sampai ke terus keturunan yang berikutnya. Gitu aja Pak Yosef. Oke, terima kasih Brother Enoch. Yang terakhir, Sister Connie. Ya, jadi di Kejadian 1 ayat 28, dan Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan taklukkan itu dan berkuasalah atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi seperti tadi Brother Henok bilang bahwa supaya manusia itu bisa beranak cucu dan berlipat ganda dan dipenuhilah bumi. Jadi ada tujuannya untuk bisa mempopulasi manusia di bumi ini. Itu maksudnya Pak Roy. Sehingga Bapak Yahweh memberikan hari-harinya agak panjang. Mereka bisa beranak cucu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya ingin sedikit tanggapin, kalau cuma untuk beranak cucu, ya, saudara tahu populasi dunia ini tahun 1900-an dan tahun 2000, itu berlipat kali ganda luar biasa loh. Nggak usah usianya sampai ribuan tahun. Nggak perlu sampai ratusan, bukan ribuan tahun maksud saya, mohon maaf. Nggak sampai ratusan tahun. Hanya puluhan tahun, tapi perlipat gandaannya itu luar biasa. Saudara bisa lihat ya, saudara bisa lihat di populasi dunia, the world population. Itu peningkatannya luar biasa. Ya, peningkatannya luar biasa. Oke, kita akan beri. Saudara tahu nggak satu hal sebelum saya lanjutkan? Bahwa sel saudara itu ada punya sistem regeneration cell. Ya, yang mungkin yang pernah dengar pasti tahu. Setiap berapa tahun sel itu akan berregeneration? Setiap berapa tahun? Ada yang tahu? Setiap hari, Pak. Bukan. Setiap 7 tahun. Jadi setiap 7 tahun itu sel itu akan beregenerasi ya dengan semaksimal mungkin supaya dia tidak corrupt atau apa corrupt ya terkontaminasi, tidak rusak. Sehingga kalau sudah lihat pertumbuhan manusia sampai puncaknya sekitar umur 25 sampai 30 itu adalah puncak-puncaknya. Dan setelah itu sel manusia itu terjadi kerusakan dan terjadi penurunan. Nah, tidak percaya ya saudara kan sudah ngalamin. Umurnya saudara berapa? Ya kan? Benar kan? Puncak-puncaknya itu sekitar kalau tidak salah antara 25 sampai 30 itu puncak manusia yang sekarang ya. Dan setelah itu saudara pasti nurun. Nah, gitu encoknya sakit, kepalanya pusing, ya kan? Habis gitu giginya copot, rambutnya jadi putih, ya kan? Kemudian banyak hal yang saudara bisa rasakan, ya kan? Tenaganya berkurang lagi, ya kan? Itu terjadi penurunan, begitu loh. Jadi itu setiap 7 tahun itu, cycle-nya itu setiap 7 tahun, ya. Oke, kita akan lanjutkan. Sebenarnya jawabannya sedikit sudah diungkapkan sama Brother Henok karena dia dari Arizona, jadi mau nggak mau dia tahu jawabannya gitu ya. Oke, mengapa manusia saat itu berumur panjang? Itu alasannya adalah yang pertama adalah faktor genetika manusia itu masih mendekati sempurna. Faktor genetikanya. Jadi
kerusakannya, level kerusakannya itu seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa level kerusakannya itu tidak secepat zaman kita sekarang ini. Ini saat sebelum air bah. Jadi faktor genetikanya. Jadi mereka, kalau saya boleh tanya ya, kira-kira saja ya, kira-kira aja. Ya, nggak usah tanya, nggak usah jawab secara pasti. Brisco, kamu kalau boleh saya tahu umurnya berapa, Brisco? 29 mau ke 30. 29-30. Nah, usia-usia seperti Brisco, saudara bisa lihat ya, bisa tampilkan sebentar untuk wajahnya di kamera. Ya, usia kalau sudah lihat, kalau ini di-compare dengan zaman sebelum Noah, usia Brisco saat itu sekitar antara 500 sampai 600 tahun. Oke. Puncak-puncaknya seperti itu, saudara. Saya bisa lihat, itu modelnya seperti itu. Masih kuat, energik, ya kan? Kalau model saya seperti ini, umur saya sudah 50-an, saudara. Nah ini kira-kira kalau di-compare saat itu, mungkin umur sudah sekitar 750 sampai 850 tahunan, saudara. Saya bisa lihat. Jadi itu compare-nya itu kira-kira seperti itu. Bisa dipahami kira-kira. Ya kan? Nah, kalau seperti anaknya Trivena Sadok, ya kan, umur berapa Sadok sekarang kalau boleh saya tahu, Sister Trivena? Masuk 16 tahun ya, Pak? Wah, 16 tahun. Wah, itu masih umur 200 tahun itu, Mas Ian. Haleluya. Usianya 200 tahun, saudara. Wow. Ya, 200-300 tahun itu modelnya seperti itu mungkin ya. Jadi awet sekali gitu loh. Karena apa? Faktor genetika ini yang menentukan. Saat itu perlambatannya ya sangat lambat sekali. Ya. Jadi kita bisa memahami. Nah, faktor ini itu berlaku sampai kapan? Nah, ini dia. Pertanyaan begitu, saudara. Ya kan? Sampai kapan? Karena Noah pun itu dia mempunyai umur 900-an. Saya nggak tahu persis. 950 ya, terima kasih Brisco. Ya, Noah pun sampai segitu. Nah, faktor genetika ini ternyata ya berlaku sampai kapan? Yaitu berlaku sampai firman ini mulai dimunculkan, tetapi tidak langsung terjadi demikian. Ya, terjadinya itu gradual. Jadi penurunannya itu perlahan-lahan. Yaitu di dalam Kejadian 6 ayat 3. Silakan Brother Henok. Kejadian 3, 6 ayat 3. Kejadian 6 ayat 3. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Ya, jadi saudara bisa melihat bahwa sebelum peristiwa Noah itu terjadi, maka Bapa Yahweh sudah menetapkan angka 120 tahun ini ada tiga pengertian ya, tiga pengertian. Yaitu pertama adalah memang usia manusia akan dipotong. Kedua, manusia dikasih kesempatan 120 tahun untuk bertobat. Siapa tahu ada yang mau masuk di dalam bahteranya Noah. Yang ketiga, 120 tahun ini adalah angka profetik. Dan kalau dikalikan Yobel yang angkanya 50, 120 kali 50 hasilnya berapa? Yang matematika? 120 kali 50? 6.000. Ya, saudara saya sudah ajarin itu. 6.000 tahun. Jadi ada angka profetiknya. Jadi ada tiga. Satu adalah penurunan usia manusia. Kedua adalah kesempatan orang-orang saat itu untuk bertobat. Ketiga adalah angka profetik. Dari kejatuhan Adam sampai nanti Armageddon, itu adalah 6.000 tahun. Yaitu 120 tahun dikali 50 Yobel. Sudah bisa lihat ya, sudah bisa paham di situ. Nah, sudah perhatikan gambar yang saya berikan. Jadi, pernyataan Bapak Yahweh yang mengatakan bahwa rohku tidak akan selamanya ada di dalam manusia, itu dimulai di saat Noah. Ya, setelah Noah berusia 500 tahunan. Nah, sebelumnya, di fase sejak Adam sampai Noah, ya, yang 500 tahunan itu, maka di situ ruah Yahweh Elohim masih ada, bukan di dalam manusia, tapi ada di sekitar manusia.
Sudah bisa lihat ya. Kalau di dalam manusia itu saat kita sekarang ini, setelah Syafuot 2000 tahun yang lalu, nanti sampai rapture, itu ruah Yahweh Elohim di dalam saudara dan saya. Tubuhmu adalah bait Elohim. Itu ruah Yahweh Elohim di dalam tubuh kita. Tapi fase ini, yang saya jelaskan di gambar ini, ya, sejak Adam sampai Noah, itu ruah Yahweh Elohim di sekitar manusia. Beda ya. Karena itu saat peristiwa Kain, kemarin kan kita sudah belajar nih, Kejadian 4, ayat 6, 7, 9, dan 10. Peristiwa Kain, Kain langsung ditegur oleh Bapak Yahweh. Kenapa mukamu muram? Hati-hati, dosa sedang mengintip. Saudara bisa lihat, kamu harus berkuasa atasnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia bunuh adiknya. Dan kemudian Bapak Yahweh, ruah Yahweh Elohim menegur dia lagi. Apa yang telah kamu buat? Di manakah adikmu? Ya kan? Kita kan bisa lihat dari peristiwa yang kemarin. Berarti ruah Yahweh Elohim bukan tinggal di dalam Kain, tapi ada di sekitar Kain. Saya bisa lihat. Jadi pada saat dunia sebelum air bah itu terjadi, maka ruah Yahweh Elohim itu ada berjalan-jalan begitu ya di sekitar anak-anak manusia. Ya, tapi dia tidak punya kapasitas untuk memaksa manusia. Ya, karena terbukti dari peristiwa Kain yang kemarin, ya. Nah, saudara bisa lihat. Nah, karena genetika manusia mendekati sempurna, ya, maka mereka mampu melahirkan anak dengan mudah. Masih belum terasa sakitnya. Ya, mereka dikatakan di dalam Kejadian 5 tadi, mereka memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Mereka memperanakan anak laki dan perempuan. Terus seperti itu. Jadi melahirkan itu seperti biasa dan bukan suatu hal yang luar biasa begitu. Ya, seperti cuma sakit perut sebentar tiba-tiba lahir begitu aja. Seperti kalau saudara mau buang air besar begitu. Ya, lahir lagi, lahir lagi, lahir lagi. Populasinya banyaknya luar biasa, saudara. Ya, perhatikan setelah air bah, maka apa yang dikatakan oleh Bapak Yahweh mengenai kesakitan yang akan diterima oleh kaum perempuan saat melahirkan itu mulai secara perlahan-lahan terjadi. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian 35 ayat 16 sampai 19. Silakan Brother Reno. Kejadian 35, 16 sampai 19. Setelah itu, mereka berangkat dari Bethel. Ketika tidak berapa jauh dari Efrata, maka bersalinlah Rahel, tetapi ia mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan ketika ia mengalami kesulitan melahirkan, maka berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, karena ini juga adalah anak laki-laki bagimu." Dan ketika jiwanya hampir melayang, sebab ia mati kemudian, ia menyebut namanya Ben-Oni, tetapi ayahnya menyebutnya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat, jadi proses kesakitan untuk melahirkan, ya, itu terjadi secara meningkat setelah air bah itu terjadi. Ya, dan salah satu buktinya di mana Rahel saat dia mau melahirkan anak yang kedua yaitu Benyamin, dan dia merasa kesulitan, kesakitan, dan kemudian dia mati. Ya, dia mati. Nah, kalau di Indonesia itu biasanya kalau istrinya mau melahirkan, suaminya tidak boleh mendampingi. Betul kan? Di luar. Ya kan, suruh nunggu aja di luar. Tapi kalau di US, itu suaminya disuruh menemani, saudara. Disuruh masuk. Karena pengalaman si Angel itu lahirnya di Indonesia. Ya kan, sedangkan Elizabeth lahirnya di US. Nah, saat lahirnya di US, dia di C-section, saudara. Tahu ya C-section ya? Caesar. Jadi operasi. Ya, Caesar. Kemudian saat mau diangkat, itu saya disuruh masuk di situ, ya kan, kemudian ditunjukkan si Elizabeth itu perutnya Ibu Ada Safafang di pisau yang terakhir, lapisan terakhir, dan kemudian anaknya diambil dari situ. Saya kelihatan itu semua. Wah,
Saya nggak pernah lihat model seperti itu, saudara. Saya juga cukup tercengang juga. Wow, kok begitu modelnya ya? Mengerikan juga saya pikir ya. Tapi dokternya bertindak cepat. Dan saat itu yang terjadi tegang sekali. Istri saya bingung, kenapa kok tegang? Karena salah satunya adalah si Elizabeth itu nggak nangis, saudara. Ya, sehingga dia harus dipukul, ya dibalik, dipukul, dan dia harus disuruh nangis. Ya, manusia itu memang lahir disuruh nangis, saudara. Tapi apa tujuannya? Untuk supaya ada udara masuk di paru-paru. Itu secara logiknya seperti itu ya, secara kedokterannya. Tapi saya melihat seperti itu. Waduh, berat juga ini saya pikir ya. Karena itu saya putuskan, sudah 2 anak aja cukup lah. Setelah itu saya selesai ya, pabriknya tutup. Jadi saya nggak mau punya anak lagi. Ya, kalau nggak gitu saya kasihan. Ya, ngelihat ibu ada Fang yang perutnya bolak-balik seperti itu kan saya mengerikan. Kalau di Indonesia yang pertama kali si Angel juga C-section, saudara. Ya, tapi saat itu nggak boleh masuk ya. Jadi saya nggak lihat apa-apa. Tapi yang buat Elizabeth, saya diajak lihat, disuruh lihat sendiri ya prosesnya. Ya itulah yang ada. Tapi kalau di Indonesia rata-rata ya disuruh nunggu aja di luar. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa faktor genetika sekarang kita ini itu berbeda dengan apa yang ada sebelum air bah. Karena itu usia yang sekarang ini pendek, begitu, di bawah 100, di bawah 120 lah maksimum. Ya, ini faktornya. Jadi faktor kerusakan genetika. Kemudian ada lagi, yaitu sampai kapan berlakunya, ya, faktor genetika ini, yaitu sampai yang tertulis di dalam Torah, dalam Imamat 18, bahwa incest itu dilarang keras. Sudah tahu incest ya? Kawin dengan saudara perempuan. Kawin Iya. saudara, Pak. Kawin dengan saudara yang berdarahnya dekat, dengan saudara yang dalam lingkup dekat. Incest itu dilarang keras. Itu baru tertulis di dalam Imamat 18. Kalau saudara perhatikan, Abram itu incest nggak? Iya. Incest. Incest. Kemudian Yisak incest nggak? Incest. Iya, incest, Pak. Incest, saudara. Ya, termasuk Yakov. Yakov memang agak jauh, tetapi itu sudah masih termasuk dalam keluarga. Tapi itu masih diizinkan oleh Bapak Yahweh. Saya bisa lihat karena genetiknya itu masih belum rusak, terlalu rusak. Tetapi saat di Imamat, setelah keluar dari Misraim, larangan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh tidak boleh incest. Tidak boleh incest lagi. Ya, jadi saudara paham. Itu berlakunya sampai hal-hal yang seperti itu. Ini faktor yang pertama. Mengapa manusia saat itu berusia panjang? Karena soal genetika. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa manusia berumur panjang? Yaitu karena TIA. Ya. TIA. Kira-kira TIA ini apa? Saya tahu ini jawabannya ada di yang sudah dijawab sama Brother Henok tadi. TIA ini adalah teknologi informasi alami. Maksudnya bagaimana? Hari ini, ya, kalau saudara tahu teknologinya tidak seperti itu. Saudara tahu benda apa ini kira-kira? Gulotin. Belum kali ya, ngecap ya. Cetak, untuk mencetak. Iya, ini adalah mesin cetak pertama. Bukan guillotine, karena nggak ada pisaunya di situ. Jadi ini adalah mesin cetak. Apa yang dicetak? Yaitu kertas. Untuk mencetak berita atau informasi. Saudara bisa lihat? Nah, inilah teknologi yang ada di beberapa ratus tahun yang lalu dan terus berkembang. Siapa di antara saudara masih punya barang ini, barang antik ini? Ada? Ada, Pak, radio. Ada, Ya. masih ada. Kalau masih ada, saudara rawat baik-baik, bisa harganya mahal sekali. Karena ini merupakan barang antik, tidak pernah diproduksi lagi. Ya. Oh, oke, thank you.
kalau kalau dijual di tempat barang antik ya, oh ini bisa bisa dapat dapat eh, apa harganya bisa mahal, saudara. Siapa yang bisa dapat model seperti ini? Iya kan? Ini barang antik, saudara. Rata-rata sudah nggak ada yang produksi. Tapi kalau saudara masih bisa menyimpan dengan baik, wow, ini bisa dilelang, saudara. Ya, dan inilah cara di usia kita sekarang ini yang umurnya pendek, yaitu untuk mendapatkan informasi secara cepat. Saya paham? Beda dengan saat sebelum zaman daripada air bah itu terjadi. Ya, karena itu umurnya panjang. Supaya apa? Supaya untuk mentransferkan informasi. Karena apa? Henok akan bertanya kepada Jared, saudara lihat ya, ayahnya, Pak, kenapa kok kita hidup di satu bumi yang model kayak gini? Tanahnya susah ditanamin, tapi kita umurnya panjang. Kenapa kok seperti ini? Oh, kamu kepengen tahu, nak? Iya, Pak, aku pengen tahu. Oke, ayo kita nyambangi kakek buyut kita yang paling atas, yang namanya Adam. Ketemu nggak Henok sama Adam? Ketemu nggak? Ketemu, Pak. Ketemu, saudara. Ketemu, kemudian Henoknya bawa kopi. Ayo Mbah Adam, kita ngopi, tolong cerita mengapa kok seperti ini. Iya, nak Henok, memang ya gara-gara salah kecil sebetulnya, tapi itu fatal sekali. Padahal Yahweh itu sudah menyediakan banyak buah-buahan. Lah ya kok saya ini yang gerangsang, tahu gerangsang? Rakus, ya kan? Mulut itu kok rakus, buah sing terlarang cuma satu kok ya saya emplok, kok saya makan, akhirnya terjadilah perubahan seperti ini. Saudara bisa lihat, informasinya dapat. Kemudian Henok bertanya, loh kalau begitu pernah tinggal di Taman Eden, Mbah Adam? Oh ya pernah, arahnya tahu, ada itu arahnya ke arah barat situ kalau kamu mau. Siapa tahu Henok lihat di sana dan dia lihat kerub. Saudara bisa lihat, siapa tahu ya, siapa tahu. Dan kemudian Henok juga dikasih tahu sama Adam, kalau kamu ngikutin ya, berjalan peka dengan rohnya Bapa Yahweh, nanti dia akan menyelamatkan kamu. Dan betul, dia melakukan itu 300 tahun. 300 itu huruf apa? Shin. Nah, balik lagi, pola Ibrani. 300 itu huruf Shin. Shin itu adalah huruf tanda tangannya Bapa Yahweh. Saudara tahu Shin? Hubungannya di mana? Shin itu adalah Yerusalem. Shin itu adalah Taman Eden. Shin itu bentuknya apa? Piktografnya? Piktografnya gigi. Dihancurkan. Saudara bisa lihat? Yod Shin Waw Ayin Yeshua. Karena itu Henok berjalan dengan Yeshua. Ya, yang saat itu ya memang belum keluar nama Yeshua, yang namanya adalah Yahweh selama 300 tahun. Dan apa yang terjadi setelah 300 tahun? Diangkat. Saudara bisa lihat. Jadi terjadi transfer informasi, termasuk Lamek sampai di dalam masa Lamek, termasuk Metusalah, ya, bukan Metusalah, Metsusalah, ya, jangan salah, Metusalah melebu benar, keliru, bukan seperti itu, saudara, ya, maksudnya keluar salah kalau masuk benar, ya, jadi Metusalah itu juga ketemu dengan Adam, ya, jadi disitulah transfer informasi itu berlangsung dengan luar biasa. Inilah caranya Bapak Yahweh dengan teknologi alamiah. Jadi saya kasih julukan teknologi informasi alami. Dari mulut ke mulut. Saudara bisa lihat sehingga Henok bisa percaya pada Bapak Yahweh. Henok berjalan dengan Yahweh 300 tahun. Shin. Dan dia diangkat Bapak Yahweh. Luar biasa nggak? Bukankah ini satu rencana bahwa Bapa Yahweh merencanakan manusia itu mengenakan tubuh kemuliaan, serupa dan segambar dengan Elohim. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan
kita, dengan kami. Sudah bisa lihat? Inilah. Dan ini bukan terjadi hanya untuk Henok saja. Sudah dibuktikan siapa yang terjadi? Elia terjadi. Siapa lagi? Moshe terjadi. Ya, siapa lagi? Semua orang-orang yang dibangkitkan Yeshua pada saat kematian Yeshua. Ini fakta. Sudah bisa lihat? Dan ini akan terjadi untuk siapa? Terjadi untuk siapa? Terjadi untuk Yosef Roy. Adi, Saudara mesti jemput nama saudara masing-masing. Iya. Terjadi untuk kita. Karena ini kita masuk dalam rapture. Ini fakta, saudara. Ya, ini fakta. Ini Bapak Yahweh yang mendiktekan hal ini. Begitu loh. Ya, jadi polanya itu sudah ada. Jadi kalau kita ada di dalam shin, kita ada di dalam, bukan sin ya, bukan sin dosa, bukan shin. Ya, tanda tangannya Bapak Yahweh, kita berjalan dengan Bapak Yahweh, maka kita akan di rapture. Ya, kita di dalam Yahweh, Yahweh di dalam kita, manusia Elohim. Begitu. Punya koneksi dengan Ruah Yahweh Elohim, senantiasa diperbaharui. Darah Yeshua masuk dalam hidup kita, makan tubuh Yeshua, minum darah Yeshua, kita komunikasi dengan Ruah Yahweh Elohim dengan speak in tongue. Nah, ya kan, penting kan? Berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim, kita di rapture. Saya nggak percaya, ya urusannya sendiri gitu loh ya. Ya biarin aja mereka kalau mau masih rindu untuk selfie dengan 666, ya silakan. Tapi kita bisa lihat ya, ini teknologi yang luar biasa yang dipakai oleh Bapak Yahweh dengan natural, alami, menggunakan DNA-nya manusia yang tidak rusak saat itu. Saya bisa lihat, termasuk Noah. Noah masih ketemu dengan siapa? Enos. Kita tahu Enos. Siapa Enos? Di zaman Enos, manusia mulai memanggil nama Yahweh. Kemarin kan ada ayatnya di Kejadian 4, bagian yang terakhir. Mulai saat Enos, orang memanggil nama Yahweh. Noah ketemu dengan Enos. Saya bisa lihat? Nah, kan luar biasa ini. Ya kan? Inilah cara Bapak Yahweh yang dahsyat. Nah, kita akan masuk di dalam soal Henok. Nah, Henok berjalan dengan Bapak Yahweh 300 tahun, yaitu huruf Shin. Dan kemudian Henok ini ternyata juga dituliskan di dalam kitab Yehuda. Yudas ayat 1, Fatsal 1 ayat 14 sampai 15. Ya, silakan Brother Henok. Yudas 1 ayat 14. Dan juga kepada mereka ini, Henok, generasi ketujuh dari Adam, bernubuat sambil mengatakan, lihatlah, Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. 15. Untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang dan mempersalahkan semua orang fasik dari antara mereka, berkenaan dengan segala perbuatan fasik mereka yang telah mereka lakukan dengan fasik, dan berkenaan dengan segala kekerasan yang telah mereka, orang-orang berdosa yang fasik itu, ucapkan terhadap dia. Ya, terima kasih. Saudara tahu peristiwa ini peristiwa apa terjadinya? Second coming. Iya. Second coming. Ya, saudara sudah bisa mendeteksi. Ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Yaitu kapan? Saat peristiwa Armageddon. Siapa yang turun? Yahweh atau Yeshua? Ya sama, kita sudah lihat mulut ajaib. Siapakah Yahweh, siapakah Yeshua? Yeshua adalah mulutnya Yahweh. Ya sama jadi, iya kan? Yahweh datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kalau bisa lihat di sini ya. Nah, berarti Yeshua yang datang, karena itu tertulis dalam kitab Wahyu. Betul kan? Dan Henok adalah generasi ke-7. 7 adalah angka Zayin, angka sempurna, huruf Zayin. Ya, jadi polanya itu sama, saudara. Bulat-bulat ya, ujung-ujungnya sama, saudara. Luar biasa Bapak Yahweh itu dahsyatnya di situ. Kasih sidik jari yang sama. Ya kan? Jadi kita tahu ya bahwa ini peristiwa apa? Peristiwa Armageddon. Amin. Ya, ini hanya gambar, ya, hanya gambar. Ini cukup bagus gambar ini, saya lihat ya. Walaupun memang ada sedikit kekurangannya, ya. Jubahnya Yeshua mestinya merah, tapi di bagian bawah saya lihat itu juga ada orang-orang yang pakai teknologi untuk mengalahkan Yeshua. Mana bisa mereka mengalahkan Yeshua? Sekali tiup habislah semua, betul kan? Ya, tapi imanilah
Ya kan? Memang bukan diimani lagi, kita sudah bisa melihat ini, kita bisa merasakan ini tidak akan lama lagi terjadi. Dan saya menjadi salah satu penunggang di belakang Yeshua. Ya kan? Nggak tahu saudara, itu pilihan Saya saudara. juga, Pak. Saya juga. Saya Pak. Kami juga semuanya. Nah, iya, oke, haleluya. Jadi saya akan menjadi salah satu penunggang di sana, saudara. Ya, Keluarga menorah, keluarga menorah. ya luar biasa. Dan kita tidak menunggu peristiwa ini. Kita tidak menunggu. Yang kita tunggu adalah rapture. Saudara bisa lihat ya. Yang ini kita ikut serta. Saudara paham ya? Jadi peristiwa ini kita tidak menunggu di bumi, nunggu kapan kedatangan Yeshua, ya kan, dengan kuda putih, dengan apa itu namanya jubah yang ada darahnya, dan kemudian ada pasukan malaikat, bukan malaikat ya, pasukan orang-orang kudus datang ke bumi, kita nunggu. Tidak, salah. Yang dikatakan orang Semarang itu salah ya. Yang kemarin itu, wah itu keliru sekali dia membawakan seperti itu ya, mengerikan sekali. Salah. Yang kita tunggu adalah rapture. Untuk peristiwa ini kita ikut serta, ya kita ikut serta, yaitu salah satu dari antara penunggang kuda yang ada di belakang Yeshua HaMashiach, ya untuk memerintah di bumi kerajaan 1000 tahun yang pemerintahan Yeshua. Ya, saudara paham? Ya, jadi kita tidak menunggu di bumi, tapi kita ikut serta. Nah, kalau saudara lihat ya, makna daripada nama-nama itu, Adam itu maknanya adalah man, manusia. Set itu adalah yang ditunjuk. Enos itu adalah mortal. Mortal itu fana, kematian. Kenan itu sorrow, penderitaan. Dan seterusnya. Itu secara singkat saya berikan di bawah. Jadi artinya adalah dari Adam sampai Noah, itu manusia ditetapkan mati dan menderita. Ya, tetapi berkat dari Elohim akan datang melalui pengajaran, yaitu dengan kematiannya akan membawa keputusasaan menjadi penghiburan. Itu maknanya daripada Adam, Set, Enos, Kenan, ya Mahalael, Yared, Enos, Metuselah, Lamek, dan Noah. Luar biasa nggak? Ya, ini cara Bapak Yahweh yang ajaib untuk supaya kita dapat memahami melalui kematian Yeshua. Kita yang putus asa, tidak ada harapan sama sekali, yang harus mati dan menderita, tetapi itu diganti menjadi penghiburan yang luar biasa. Ada keselamatan kekal yang luar biasa. Bukankah tertulis tadi di atas bahwa kitab suci ini ditujukan untuk apa? Keselamatan manusia bagi yang mau menerimanya. Sudah bisa lihat? Ya, oke. Jadi itulah yang bisa kita gali. Dan kemudian mengenai satu sosok, yaitu yang paling panjang umurnya, yaitu Metuselah. Umurnya berapa Metuselah? Usianya? 969. Ya, 969. Ya, 969 itu yang dikatakan Tanak, tetapi ada kitab yang ditemukan mereka ada selisih. Kalau nggak salah 960 berapa gitu. Tapi kita pegang dari Tanak aja ya. Ya, karena itu hanya referensi saja ya untuk kitab-kitab yang hilang gitu ya. Kita pegang dari kitab Tanak saja ya, 969. Nah, perhatikan setelah 969 tahun itu, tahun di mana dia ulang tahun 969, tahun itu adalah tahun turunnya air bah. Peristiwa air bah. Ya, tahun di mana tepat dia meninggal, itu air bah dicurahkan, peristiwa itu terjadi. Jadi dia tidak kena air bah. Ya, tidak kena air bah. Saudara perhatikan, daftar orang-orang yang di atas ini, mulai Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalael, Jared, Henok, kemudian Metuselah, Lamek, itu semua tidak kena air bah. Ya, tidak mengalami air bah. Yang terakhir, yang paling akhir adalah Metuselah. Ya, saat tahun kematiannya dia, itu air bah itu datang. Nah, air bah itu adalah hukuman Elohim atas dunia ini. Nah, kita bisa melihat ini satu pola yang Bapak Ibu berikan, yaitu kode pengangkatan. Kalau Henok diangkat, itu adalah berupa seperti tuaian awal, yaitu saat peristiwa di mana
Yeshua mati di atas kayu salib dan kemudian orang-orang keluar dari kubur, ya kan? Ya, mereka bangkit kan, tapi keluar kuburnya nanti nunggu Yeshua setelah Yeshua keluar dari kubur. Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Saudara bisa baca sendiri. Itulah seperti contoh daripada tuaian awal. Sedangkan Metusalah ini berbicara mengenai saat menjelang sebelum jatuhnya masa penghukuman dunia, yaitu air bah. Dan Metusalah ini merupakan kode tuaian akhir, yaitu rapture. Saudara bisa lihat ya, kalau ini dilihat dibandingkan antara Henok dan Metusalah. Jadi inilah kodenya ada di sana. Karena apa? Setelah rapture apa yang terjadi? Dunia ini akan masuk di dalam satu fase yang lamanya hanya 3,5 tahun, dan itulah penghukuman dunia ini. Dan itu identik dengan peristiwa air bah, yang adalah juga penghukuman atas dunia ini. Nah, dari sini kita bisa lihat, prophecy is a pattern. Ya, nubuat adalah pola. Jadi saudara bisa paham, Metusalah mewakili tuaian akhir. Nggak ada lagi yang dituai. Ada satu lagi saya harus kasih tahu. Ada satu lagi yang dituai. Tapi untuk Metusalah, yaitu tuaian akhir. Kira-kira apa yang dituai menurut saudara? Apa yang dituai setelah tuaian terakhir? Pertobatan? Pertobatan yang saya maksud adalah tuaian terakhir itu adalah meterai kelima. Itu adalah tuaian susulan. Ya, itu disebut sebagai tuaian susulan. Dan itulah meterai kelima, yaitu orang-orang yang terakhir yang tidak terangkat, tidak terapture, tapi masih mendapat keselamatan di bawah mezbah, dan dia sempat dibangkitkan untuk menerima jubah putih dan memegang apa? Daun palem. Daun palem. Untuk kapan? Untuk jangka waktu kapan? Selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Saudara mau pilih mana? Pegang daun palem selama-lamanya atau pakai mahkota selama-lamanya? Mahkota selama-lamanya. Lenan halus. Lenan halus. Iya, jadi saudara bisa. Halus dan mahkota. Ya, saudara bisa milih. Mau milih pegang daun palem, ya, untuk kekal selama-lamanya, atau pakai mahkota kemuliaan dengan lenan halus yang luar biasa, ya, untuk selama-lamanya. Ya, pilihan di tangan saudara. Kalau saudara nggak kepingin, ya, tangan saudara kemeng, tahu kemeng apa itu? Apa bahasa Indonesia kemeng? Pegel, ya, sampai pegel, capek-capek gitu ya, ya, untuk pegang daun palem, ya, saudara ambil keputusan, sekaranglah bertobat, cepatlah masuk menjadi 5 gadis yang bijaksana, ya, untuk masuk di dalam rapture, ya. Nah, kita juga ya, haleluya. Jadi ya, dan tidak lama lagi kita bumi ini akan dipulihkan sebentar, yaitu 1000 tahun di dalam Yesaya 65 ayat 20. Silakan Brother Reno. Yesaya 65 ayat 20. Di sana tidak akan ada bayi yang hanya berusia beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai lanjut usianya. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Iya. Kapan ini terjadi? Apakah pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Kapan terjadi? Sebentar lagi. 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000. Tidak lama lagi, ya, akan terjadi. Prophecy is a pattern. Mirip seperti apa yang pernah terjadi, yaitu umur manusia diperpanjang lagi. Saudara bisa lihat, ya, tidak ada keguguran lagi, tidak ada bayi yang mati, ya, dan orang tua yang tidak mencapai umur suntuk,
Berapa suntuk? Ya hampir 1000, saudara. Ya, dikatakan orang yang mati pada usia 100 masih dianggap muda. Nah, betul kan? Kayak Sadok tadi kan saya bilang, umurnya berapa? Sister Trivena bilang 16 tahun ya? Ya, 16 tahun Ya, kalau nggak. Ya, Pak, 16 ya. tahun. Ya, ini berarti masih muda ya, sekitar berarti 200 tahunan. Itu masih muda, saudara. Ya kan? Lihat ini ayat ini. Sebab orang yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Saudara bisa lihat. Ya, pengajaran ini saya sudah berikan di dalam kerajaan 1000 tahun. Mengapa kena kutuk? Karena mereka tidak mentaati Torah. Ya kan? Match semua kan ayat-ayatnya, sangat luar biasa. Ya, puji Bapak Yahweh. Sebentar lagi kita akan menghadapi satu peristiwa yang dahsyat luar biasa. Karena kita hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Ya, luar biasa nggak? Nah, setelah lagi kita akan masuk dalam rapture. Kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle putaran Shemitah yang pertama. Karena itu siapa yang belum masuk, masuklah di dalam pintu yang benar. Yaitu melalui Yeshua HaMashiach. Ya, siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Segeralah untuk baptis di dalam nama yang benar. Nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, dan Ruah Yahweh Elohim. Kemudian setelah itu belajarlah Dafar Elohim, Tanak dan Brit Kadasa, dan setialah sampai masuk rapture. Ya, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya.